Kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita lanjutkan bab 6 ya. Yaitu dynamic response karakteristik of more complicated system 6 ya. Jadi terlima 4 itu khusus untuk 1 per 2 ya. Cek order 1 order 2. Jadi untuk order 1 dan order 2. Ini untuk yang sistem yang lebih kompleks. Jadi sistem lebih kompleks itu kemarin sudah dibahas, itu bentuk persamaannya itu atau bentuk fungsi transfernya itu adalah polinomial pecahan. Kebanyakan jadi pembilangnya polinomial, penyebutnya juga polinomial. Yang paling simpel ini, yaitu pembilangnya polinomial derajat 1, kemudian pembilangnya pembilangnya derajat 1, penyebutnya derajat 2. Ya. Di mana derajat 2-nya di sini akar-akarnya real. Ya. Jadi akar-akar dari penyebut itu disebut pol, akar pembilang disebut pol. Jadi fungsi transfer ini mempunyai zero dan mempunyai pol. Nah, pol ini akan berpengaruh terhadap karakteristik responnya. Apakah dia beroscilasi atau tidak beroscilasi. Nah, nantinya apakah dia stabil atau tidak stabil, semua tergantung dari yang penyebutnya ini. Ya. Jadi kalau di stability, waktu kita mempelajari pengendalian proses, itu kita akan mempelajari tentang stability. Yang menentukan itu adalah yang penyebutnya. Polnya ini yang menyebut, yang menentukan stabil atau tidak stabilnya, menentukan apakah responnya itu beroscilasi atau tidak beroscilasi. Kalau pembilangnya ini berpengaruh juga, tapi berpengaruh terhadap responnya, bukan terhadap karakteristik dasar dari responnya. Jadi kalau di sini ternyata real semua, ya berarti responnya itu adalah tidak beroscilasi. Kalau tidak, jadi zero-nya tidak berpengaruh, ya. Jadi tidak berpengaruh untuk merubah dari berisolasi menjadi tidak berisolasi terus berisolasi tidak, ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu yang, jadi kemarin sudah dibahas yang ini, yaitu pembilangnya itu ada 1, ini bisa diperoleh dengan memasang 2 proses order 1 secara paralel. Ya. Kalau dipasang secara paralel, hasilnya fungsi transfernya seperti ini. Kalau seri akan menghasilkan hanya order 2 yang sudah dipelajari di sebelumnya. Nah, untuk yang fungsi transfer seperti ini, nah kita sudah kenal kemarin, ternyata ada yang dikatakan inverse. Jadi kalau inputnya itu saya naikkan, outputnya itu bisa turun dulu, habis turun baru naik. Kapan itu terjadi? Terjadi kalau T3-nya negatif. Nah, kalau T3-nya negatif, jadi time constant. Jadi kalau D-nya negatif, minus. 1 minus, kalau di sini 1 minus, maka responnya akan terjadi plus. Nah, kemudian juga ada pengaruh T3-nya. Kalau T3-nya lebih kecil dari TO1 dan TO2, jadi lebih kecil dari TO1 dan juga lebih kecil dari TO2, maka bentuk responnya itu selalu di bawah ultimate value-nya. Ultimate value-nya ini. Jadi selalu di bawah. Tapi kalau TO3-nya itu di atas yang terbesar, ini terbesar 4, di sini saya buat 8 misalkan, dia akan melampaui ultimate value-nya.
melampaui, ultimate value-nya di sini 1. Melampaui 1, kemudian tentunya nanti kalau sudah steady state nanti harus ultimate value itu artinya harga pada nilai Y pada T tak beri. Itu pasti pada tidak berikan kembali ke ultimate value. Jadi dia bisa melampaui nilai ultimate value. Itu terjadi kalau P3-nya itu lebih besar dari yang terbesar dari TOS 1 dolar. Nah ini yang sudah kita dari sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, secara umum, ya, tadi dikatakan bahwa karakteristik respon itu tergantung dari bentuk akar-akar atau pool daripada banyak pool. Misalkan penyebutnya seperti ini. Berarti kita punya 4 pool. S, TOS 1, S1. Ini poolnya 0 ya. Akarnya berarti di sini akar pertama 0, terus yang kedua min sepertos 1. Nah, terus yang berikutnya ini adalah akar-akarnya tergantung dari seta. Apakah akar kompleks, akar daripada 2 ini adalah atau dia akar real? Itu tergantung damping coefficient. Jadi kalau damping coefficient-nya nilainya lebih besar dari 1, maka real. Letak akarnya di sini. Ini letak. Tapi kalau seandainya damping coefficient-nya nilainya kurang dari 1, maka letak dari akarnya itu akan bukan di real, tapi kompleks. Nah, ini disebut bidang kompleks. Bidang kompleks itu ada 2 sumbu. Ya. Sumbunya disebut sumbu real sama sumbu imajiner. Nah, bilangan kompleks itu bilangan kompleks ini disebut bilangan kompleks. Jadi yang dimaksud dengan bilangan bidang kompleks itu adalah bidang untuk menentukan posisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dinyatakan begini. Simbolnya bilangan kompleks secara umum Z besar sama dengan A plus B J ya. Kalau di sini bilangan imajiner simbolnya J. Nah, ini disebut bilangan kompleks. Ya, disebut bilangan kompleks. Ini disebut bilangan kompleks. Jadi ada 2 bagian. Ini bagian real, A itu disebut bagian real, BJ ini disebut bagian kompleks. Ini koordinatnya, nah titik ini. Nah, misalkan saya punya titik ini. Titik ini apa titik ini? Nah, titik ini A-nya berapa, B-nya berapa? Nah, di sini A dan B-nya ya. Jadi di sini ada beberapa pool. Poolnya
Ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini damping kursinya kurang dari 1. Tapi kalau damping kursinya lebih besar dari 1, pole-nya itu bukan di sini, ya, tapi pole-nya ada di sumber real semua. Jadi ini sumber real, di sini di sumber real. Nah, ini juga akar-akarnya ini juga di sumber real kalau damping kursinya lebih besar dari 1. Ini adalah kasus di mana damping kursinya itu kurang dari 1. Nah, jadi titik ini itu adalah itu sama dengan bagian realnya berapa? Nah, bagian realnya itu ini. Min zeta per tau 2. Min zeta per tau ini tau 1, ini tau 1, ini tau 2. Ini bisa ditambah ya, ditambah tau 2. Jadi maksudnya tau 1 yang ini, tau 2 itu yang ini juga ada time constant juga. Time constantnya cuma bedakan dengan yang pertama itu adalah tau 2. Jadi minus ini zeta jadi minus zeta per tau 2. Ini bagian realnya, ya. Ini bagian real, terus bagian imajiner. Ini sama ya, ini B-nya. Nah, dikalikan dengan C ya. Nah, ini. Jadi ini titik ini ya, titik ini menunjukkan ini plus. Kalau yang titik ini minus, nah minus di sini ya. Jadi sama dengan ini, tapi di sini bukan plus tapi minus. Jadi ada set ini main zeta per ini plus minus. Ya. Ini plus, ini minus. Ini asalnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi kalau pakai rumus ABC ya, kalau kita gunakan rumus ABC, di mana zetanya kurang dari 1, nah, ini saya punya 2 akar ya. Akarnya saya sebut apa 1, 2. Nah, saya sebut apa 1, 2. Kita pakai rumus ABC. Gimana rumus ABC? Di sini ada
minus B per 2A, ya, minus B per 2A, di rumus B-nya di sini berapa? Nah, di sini B-nya itu ini, A-nya itu ini, C-nya ini 1. Ya. Kalau saya punya rumus persamaan kuadrat, saya mencari akarnya, berarti min B, ini B-nya, min, langsung aja, min B per 2A ya, B per 2A. Itu B-nya berapa? B-nya 2, ini B-nya 2 kalikan Z. Ini B diberikan atau time constant. Ini tau 2 ya, membedakan dengan tau 1. Tau 2, ini B dibagi dengan A, ini A, 2A, min B per 2A ya. 2 yang-nya tau 2 kuadrat. Nah, ini bagian realnya ya. Ini asalnya begini. Ini alfa 1 2 plus minus ini plus minus akar plus minus B per. Ini juga 2A ya, min plus minus akar B kuadrat itu ini B kuadrat min 4AC. Ini 1, A-nya tau kuadrat. Jadi kalau B kuadrat min 4AC berarti 4 zeta kuadrat 4 zeta kuadrat ya, B kuadrat, ini B-nya dikalikan tau 2 kuadrat. Min 4AC, 4 C-nya 1 ya, hanya ini tau kuadrat atau 2 kuadrat. Nah, ini tetap 2. Nah, ini B kuadrat min 4AC dibagi dengan plus minus. Yang plus ini nantinya, yang minus ini ya. Jadi bagian imaginary-nya berlawan tanda, tapi bagian realnya sama. Ini kalau disederhanakan duanya akan kecoret. Nah, jadi tinggal zeta per tau 2.
minus zeta per tau 2. Betul ya. Terus yang plus minus akar. Nah ini karena zetanya lebih kecil dari 1, nilai ini negatif. Nah supaya positif saya balik tapi harus dikalikan min 1. Ya. Saya balik tapi harus dikalikan dengan min 1. Nah, akar min 1 sama dengan J. Akar min 1 sama dengan J. Jadi oleh karena itu ini bisa disederhanakan menjadi minus jadi ini ya, ini aja saya. Ya, ini sama dengan ini. Semua ini ya. Nah, jadi sama dengan ini plus minus. Jadi J itu adalah akar min 1 ya. Ini kalau ini tau 2 kuadratnya dikeluarkan. Jadi 4, ini kan ada 4 tau 2 kuadrat. Tau 2 kuadrat kalau dikeluarkan jadi 2 tau 2. 2 tau 2 sama di sini ada 2 tau 2 kuadrat, menjadi tinggal tau 2. Yang di sini ya, kan tadinya akar zeta kuadrat min 1. Dibalik menjadi 1 min zeta kuadrat, harus dikalikan akar min 1. Nah, akar min 1 ini sama dengan J. J itu adalah bilangan kompleks. Ya. Ini. Jadi titiknya ada 4. Polnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 ini adalah, ini akarnya S ini. S minus 0 ya, berarti akarnya 0. Jadi ini akar-akar daripada polinom penyebut. Nah, disebut dengan pol. Ya. Nah, jadi karakteristik daripada respon itu bisa ditentukan oleh nilai numerik dari polnya dan zeronya. Ya. Yang penting dari segi stability, dari segi karakteristik adalah apakah dia berosilasi atau tidak, itu yang menentukan polnya. Berarti zero juga berpengaruh ya. Ada pengaruh daripada ya pasti ada pengaruh sih. Tapi yang menentukan stability sama menentukan karakteristik apakah dia berosilasi atau tidak itu ditentukan oleh polnya. Nah, jadi oleh karena itu transfer function daripada model yang lebih kompleks itu bisa dinyatakan dengan ini disebut pecahan polinomial. Polinomial pembilang dibagi polinomial penyebut. Ya. Jadi polinomial penyebut ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk bidang kompleks. Bisa akar itu bisa akar kompleks. Nah, jadi seperti ini ya. Ini disebut zero, ini disebut full. Jadi J itu disebut zero, ini disebut zero, P disebut dengan full. Jadi dianggap tidak ada full zero cancellation. Jadi maksudnya full zero cancellation itu artinya coret. Misalkan di sini ada S-1, di sini juga Z2-nya 1, P2-nya juga 1. Cancel. Bisa di cancel antara Z1 pembilang sama S-1 jadi
Itu yang disebut dengan pole zero cancellation. Nah, di sini n di sini n harus lebih besar sama dengan m. Jadi tidak boleh n lebih kecil dari m supaya secara fisik sistemnya itu dapat direalisasikan. Jadi kalau seandainya n-nya lebih kecil dari m, maka akibat itu akan akibatnya bisa lebih daripada sebab. Jadi akibat terjadi lebih dulu daripada sebab. Tidak mungkin. Itu disebut secara fisik tidak realisable. Jadi kalau yang fisik realisable apabila akibat atau respon atau output itu lebih lambat daripada itu. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu time delay. Yang lalu juga sudah dibahas di beberapa itu 45 itu ada juga time delay. Time delay ini terjadi karena aliran fluida dalam pipa. Jadi time delay itu disebut dengan kelambatan transportasi. Jadi kelambatan di dalam proses dalam sistem itu ada dua, yaitu kelambatan transportasi disebut time delay sama kelambatan dinamik. Kalau kelambatan dinamik itu adalah kelambatan akibat terjadinya proses di dalam sistem. Proses itu bisa macam-macam. Jadi bisa proses reaksi kimia, bisa proses perpindahan panas, bisa proses perpindahan massa, dan banyak sekali. Jadi karena proses-proses yang terjadi di dalam sistem maka membutuhkan waktu untuk proses. Itu disebut dengan time constant. Jadi kelambatan dinamik itu disebut dengan time constant. Ini sudah dibahas tentang time constant. Tapi ini beda. Ini bukan time constant, tapi time delay. Jadi waktu kelambatan akibat adanya transportasi. Itu di dalam pipa ataupun perpindahan solid material di dalam konveyor itu juga memerlukan waktu. Kemudian yang ketiga, chemical analysis. Chemical analysis. Nah, di sini pertama sampling line delay. Jadi misalkan sensornya diletakkan agak berjarak dengan prosesnya. Agak berjarak dengan proses. Nah, jadi waktu yang diperlukan dari tempat proses dengan sensor itu menyebabkan delay. Itu disebut dengan sampling line delay. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk melakukan analisa. Misalkan online gas kromatografi. Online gas kromatografi. Itu yang menyebabkan adanya delay. Jadi itu disebut dengan time delay. Nah, time delay itu dinyatakan dalam grafik itu sebagai dua kurva ini seperti ini. Jadi kurvanya bergeser aja. Jadi kalau ini terjadinya pada T sama time delay itu berarti kalau ini pada 0 di sini tidak pada 0, terjadinya lambat. Setelah beberapa menit kemudian baru terjadi respon. Ini bentuk kurvanya sama. Jadi bentuk kurvanya sama, hanya bergeser ke kanan sebesar. Jadi bisa dinyatakan seperti ini. Kalau ini sebagai Y, jadi outputnya itu adalah yang bergeser tadi, inputnya itu yang belum bergeser. Maka hubungan antara Y sama U, Y itu U yang P minus T. Jadi Y itu sama dengan U, kan bentuknya sama. Bentuk U ini Y, ya. Bentuk U sama Y itu sama, ya. Tapi
Y itu adalah U yang digeser ke kanan sebesar theta. Jadi ditulis seperti ini. Y T sama dengan U T minus theta. Ini kalau dilaplaskan, tujuannya kan mencari fungsi transfer. Kalau ini saya laplaskan, berarti Laplace T sama dengan YS sama dengan Laplace U T minus theta. Nah, Laplace U T minus theta itu berdasarkan sifat-sifat transformasi Laplace sama dengan Laplace U dikalikan E pangkat min Laplace UT itu US. Jadi tinggal US dikalikan E pangkat min theta. Jadi oleh karena itu transfer dari time delay Y dibagi U. Jadi E pangkat min theta. Itu time delay. Jadi fungsi transfer dari time delay itu sama dengan E pangkat min theta S. Jadi kalau proses ada time delay-nya, tinggal dikalikan E pangkat min theta S. Dimana theta itu adalah time delay. Jadi tinggal kalikan itu. Nah ini ya, GS fungsi transfer dari time delay. Ini U, ini Y. Jadi ada kelambat. Jadi Y terjadi setelah theta menit kemudian. Bentuk kurvanya sama. Bentuk kurva U sama kurva Y itu sama. Cuma terjadinya bergeser sebentar. Ya, sekarang kita tinjau ini misalkan. Jadi dua tangki series. Ada dua tangki series. Nah, tapi di sini tangki series itu ada dua macam. Cara penyusunannya, arrangement daripada tangki series. Bisa ini, yang biru ini, atau bisa yang bawah ini. Bisa yang biru ini atau bisa. Ini disebut tidak ada interaksi. Tapi kalau ini disebut ada interaksi. Jadi bisa tidak ada interaksi, bisa ada interaksi. Jadi kalau yang tidak ada interaksi, keluar dari tangki satu langsung masuk ke tangki dua secara gravitasi. Tapi kalau yang ada interaksi, tangki duanya tidak berada di bawah, tapi sejajar. Nah, kayak gini, sejajar. Jadi kalau sejajar di sini, berarti laju alir yang I1 ini tidak hanya tergantung dari H1, tapi juga tergantung dari H2. Itu disebut ada interaksi. Jadi Q1 tidak hanya tergantung dari H1, tapi Q1 juga tergantung dari. Tentunya H2 harus lebih pendek daripada H1. H1 harus lebih tinggi. Ya. Kalau H2-nya lebih tinggi tidak mungkin. Ya, bergeraknya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Jadi ke level 2 lebih tinggi dari level 1, berarti bukan ke kanan, tapi ke kiri. Tapi kalau H1 lebih besar dari 2, bergeraknya ke kanan. Nah, coba kita lihat, kita tinjau sistem yang ada interaksi. Nah, di sebelum di sini, bahasan ini ya. Mungkin di dalam salah satu beda fungsi transfer ini sama fungsi transfer ini. Ini ada interaksinya. Ya. Nah, jadi pakai yang pertama yang interaksi tadi ya. Jadi saya buat neraca unsteady state. Ya.
satu ya. Jadi pertama tangki satu dulu. Satu bacaan sedikit. Gimana antara anggapnya linear ya, tahanan perannya itu adalah linear. Jadi kalau tahanan peran linear, nah ini GI di sini di satu ya. Nah, jadi akumulasi itu penampang dari tangki satu dikalikan intinya sama ya. Jadi kalau itu nggak perlu dikasih density lagi karena tercoret ya. Karena tercoret dari ini akumulasi sama dengan input, mestinya ada row kali D, tapi row-nya saya hilangkan. Input variabel yang satu I1 ya, I1. Nah di sini I1-nya I1 itu sama dengan mestinya kalau kita ada interaksi H1 dibagi R. Ini bukan I1-nya itu ini. Ini ada interaksi. H1 min H2. Selisih antara tinggi level di tangki 1 sama di tangki 2. Ya, ini ya. Ini unsteady-nya seperti ini. Jadi anggap nan kerannya itu linear ya. Kalau tidak linear, nanti perlu linearisasi. Ini jadi ini sudah linear. Itu neraca unsteady state. Nah, kita perlu variabel deviasi. Ini kedua. Ini 0. Sama dengan ini itu di bar. Ya. Jadi, nah, ini di bar ya. Minus ini sudah semua. Ini variabel, ini variabel. Nah, ini konstan. Juga.
Jadi seperti sebelumnya ini dikurangkan ya. Satu, dua misalkan. Dikurangkan. Ini bersama. Setelah diseranakan jadi ini menjadi variabel deviasi. Deviasi. Sekarang variabel deviasi saya nyatakan dengan n ya, akan kita dapatkan kembali aja ganti aksu. Semuanya diganti aksen. Nah, maksudnya seperti ini. Ini sudah dalam bentuk variabel deviasi. Ini untuk yang tangki 1. Ya. Nah, tangki 2 gimana? Caranya sama. Nah, nanti tangki 2 akan menghasilkan ini yang 2. Ini A. Nah, yang ini yang 2 itu dinyatakan dengan A2 aksen. Per R2. Jadi saya punya 2 persamaan. Sekarang ini disesuaikan dengan transformasi Laplace. Ini disesuaikan dengan Laplace. Jadi saya laplaskan ini. Ini kalau saya laplaskan, ini kalau saya lapaskan menjadi, ini saya berikan 1 ya, ini ada H1, di sini ada H1-nya dijadikan 1, di sini ada 1, 1 kali S ya, karena ini ada turunan, kalau dilapaskan ini jadi S, 1 aksi S-nya 1, berarti saya kasih turunan. Tambah ini maksudnya kan minus di sini saya pindah ke sebelah kiri menjadi plus ya.
seper Nah, ini jadi tinggal H1 aksen aja. Hanya H besar dalam domain Laplace. Nah, ini ada dua, ada Q. Jadi ininya kalau dilaplaskan jadi QI aksen. Ini ya. Nah, yang ini jadi plus, min kali min jadi plus. Nah, di sini ada H2. Dibagi R2. Oh, R1 ya. Ini. Nah, saya punya persamaan ini jadi. Ini variabel output. Ini juga nanti variabel output. Yang inputnya QI. Ya. Terus yang ini saya sebut sama 5. Nah, yang ini juga sama. Ini juga sama. Dalam domain Laplace, ini akan menjadi bersama dengan ini. Nah, ini kedua. Nah, S. Di sini ada H2. Nah, ini H2-nya ada 2 di sini. Ini ada 2, H2. Ya. Ini minus, ini juga minus. Ini ada seper R1, ada lagi seper R2. Ini plus. Ini nanti di seper R2. Ya. Ini H2. Ini yang tinggal H1. Ini H2-nya sudah ke ini semua. Kemudian tinggal H1. H1-nya tinggal per R1. I-nya enggak ada. Nah, ini. Jadi satunya variabel inputnya cuma satu, QI. Ya. Saya mencari dari dua persamaan ini mau dicari transfer antara H2 dengan QI. Yang diinginkan tuh H2 dengan ya, fungsi transfer H2 dengan QI. Nah, nanti saudara bisa menentukan mana jadwalnya. H1-nya dieliminasi. Ya. Jadi H1 bisa dieliminasi. Jadi dari sini kita mendapatkan H1 dinyatakan dalam H2 dan I. Nah, H1 yang dari sini saya substitusi ke sini. Nah, H1-nya sudah hilang. Hanya tinggal QI, maka bisa didapatkan fungsi transfer antara QI sama antara H2 dengan ini bisa diperoleh
fungsi transfer mencari fungsi transfer antara H2 per QI H2 dengan QI nah ya I. Kita dapatkan fungsi transfer dan juga ini kalau sudah dapatkan H2 per QI maka saya dapatkan H1 per QI. Jadi kita dapatkan dua ini H2 per QI sama H1 sehingga saya bisa mendapatkan respon dari tangki ini. Kalau ini berubah, gimana ini berubahnya dan bagaimana ini berubah. Jadi dua-duanya bisa dicari dinamik H1 dan H2 dinamiknya apabila QI-nya itu berubah. Nah ternyata di sini ini disebutkan H1 per QI itu mempunyai numerator dinamik. Ya. Jadi numerator itu pembilang. Jadi mempunyai dinamik numerator itu sudah bisa coba diberikan H1 per QI-nya ya. H1 per QI-nya. Jadi maksud dengan numerator dinamik itu artinya di numeratornya itu ada fungsi S-nya. Jadi tidak konstan. Jadi sudah bisa lihat H1 per QI itu nanti di numeratornya itu di pembilangnya itu ada fungsi S. Ya. Jadi yang fungsi S itu bukan di penyebut saja, tapi di pembilang juga ada fungsi S. Nah, buktikan ini ya. Ini tinggal ini dieliminasi dulu hasilnya, terus didistribusi ke persamaan 6, nah, sehingga yang tinggalkan H2 sama QI, sehingga sudah bisa dapatkan H2 per H2 per QI-nya kita dapatkan, ya maka saya bisa mendapatkan H1 per QI dari sini. Ini ada QI, H2-nya kan sudah ketemu, sehingga saya dapatkan H1 per QI. Nah, buktikan bahwa H1 per QI itu mempunyai numerator pembilangnya itu fungsi S. Jadi kalau pembilangnya itu tidak fungsi S, berarti pembilangnya artinya tidak mempunyai dinamik. Yang dinamik cuma ya. Ya ini ya, nanti bisa. Tapi kalau seri nggak ada. Kalau seri, kalau tangki 1 dan tangki 2 itu seri seperti ada interaksi, maksudnya ini juga seri, tapi seri dengan adanya interaksi. Kalau nggak ada interaksi, langsung secara bisa dapatkan kalau nggak ada interaksi. Jadi ini kalau ada interaksi, secara bisa dapatkan. Kalau tidak ada interaksi, ini kalau ada interaksi ya. Kita langsung bisa ketemu, ya, nggak usah dapatkan lagi, mengikuti yang dulu aja, mengikuti yang dulu. Jadi saya mencari H1 per QI gimana?
berarti H1 per BI H1 per BI nah ini. Nah untuk sistem level zat cair gimana ininya apa namanya statistiknya ya, yang lalu kita sudah tahu ya. Jadi bikin untuk sistem level zat cair sama dengan R ya. Dan ini R1 ini R1 di sininya taunya berapa? Taunya adalah A1 dikalikan S ya. Nah ini aja ya. Jadi di pembilangnya tidak dinamik konstan. Kalau yang H2 per I tinggal dikalikan aja 2 per I. Ya, mengalihkan antara fungsi transfer. Nah ini fungsi transfer ini dikalikan fungsi transfer. Kalau fungsi transfer ini tadi R1 dibagi A1 R1 S minus 1. Fungsi transfer ini R2 ini kanannya 2 dibagi A2 R2 S tambah 1. Tinggal dikalikan aja 2 kan 2 fungsi transfer. Jadi ini sama dengan mengalihkan ini aja. Tinggal ini saya kalikan dengan isinya bukan R1 tapi R nya bukan A1. Nah ini menyebutnya order 2. Ini merupakan sistem order 2 ini ya. Jadi kalau disusun seri tanpa ada interaksi, nah, di sini akan menghasilkan bentuk yang jadi sama dengan proses order 2. Dan akar-akarnya real, tidak kompleks. Tapi kalau seandainya di sini ada interaksi, ternyata akan menghasilkan fungsi transfer di mana polinomnya itu ada S-nya. Polinomnya atau numeratornya, pembilangnya, numeratornya itu ada S. Jadi numeratornya itu adalah dinamik, ya, gitu. Itu ya, yang perlu diketahui. Nah, sekarang saya lanjutkan. Itu yang bab 6, yaitu approximation, jadi pendekatan daripada higher order transfer function. Jadi fungsi transfer order yang lebih tinggi dari kabul, lebih tinggi dari. Jadi misalkan fungsi transfer order 3, order 4, order 5, kan kompleks mestinya ya. Nah, itu ternyata bisa didekati, bisa diserahkan menjadi bentuk transfer yang lebih simpel. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya dengan Dirichlet, ya, dengan ekspansi Dirichlet.
Jadi contoh lain, jadi misalkan untuk fungsi transfer time delay itu kan bentuknya di pangkat min theta nol s. Kadang-kadang bentuk eksponensial itu untuk analisis suatu sistem pengendalian itu tidak dikehendaki. Untuk mencari stability menggunakan root array misalkan, bentuknya harus polinom semua, nggak boleh ada eksponensialnya syaratnya. Jadi oleh karena itu fungsi transfer yang eksponensial itu harus didekati dengan polinom. Jadi yang eksponensial harus didekati dengan polinom. Nah, cara pendekatannya dengan Dirac-Taylor. Nah, D pangkat min theta s itu bisa didekati dengan 1 min theta 0 s. Itu berdasarkan ekspansi Dirac-Taylor. Yang untuk mengingatkan ya, Dirac-Taylor itu seperti ini. Ini Dirac-Taylor. Jadi kalau saya punya suatu fungsi apapun yang tidak linear, bukan eksponensial ya, bukan polinom gitu, bisa didekati dengan polinom. Jadi suatu fungsi yang bukan polinom itu bisa didekati dengan fungsi yang polinom, yaitu menggunakan Dirac-Taylor. Ini teori Dirac-Taylornya seperti ini. Jadi saya punya fungsi X. Fungsi X itu sembarang ya, bisa logaritmik, bisa eksponensial, bisa trigonometrik, macam-macam ya. Saya mau rubah jadi bentuk polinomial. Itu menggunakan Dirac-Taylor, fungsi X. Tapi kalau kita mau mengekspansikan, kita harus nyebutkan. Kita ekspansikan itu menurut Dirac-Taylor di sekitar berapa. Jadi katakanlah secara umum di sekitar X sama dengan X0. Ini Dirac-Taylor. Fungsi X sama dengan fungsi ini fungsi X0. Diekspansikan di sekitar X0. Yang lalu juga kita sudah menggunakan Dirac-Taylor untuk ini linearisasi. Jadi suatu fungsi yang tidak linear kita bisa membuat linear dengan Dirac-Taylor sama ya. Fungsi fungsi asen X0. Ini harus ada. Nah, ini Dirac-Taylor. Ini 1 faktorial. Dan X minus. Nah, dan seterusnya ini plus ini fungsi double aksen. Tapi di sini 2 faktorial. Nah, di sininya kuadrat. Nah, ini kan bentuknya polinom dan seterusnya. Ini disebut ekspansi menurut Dirac-Taylor.
Nah, kalau yang suku-suku kuadratik, pangkat 3 dan seterusnya kita berikan, nah, ini jadi bentuk ini ya. Ini seperti E pangkat min theta 0. Ini kan fungsinya itu ini. X-nya di sini S. Sekarang diekspansikan menurut Dirac-Tiller di sekitar S sama dengan 0. Jadi X0-nya itu 0. Jadi sama dengan, nah sekarang fungsi X0-nya itu berarti S-nya 0. E pangkat 0 sama 1. Ya. Terus yang berikutnya ini. Turunan kedua. Turunan pertama. Kalau ini saya turunkan terhadap S, jadi min theta 0. Min theta 0, E pangkat min theta 0 S. Min theta 0 kalikan min E pangkat min theta 0 S. Kan masukkan 0 berarti tinggal min theta 0 saja. Dikatakan S min 0. Nah, jadi ini ya. Jadi ini asalnya dari teorinya ini. Ini teori Dirac-Tiller. Ini kalau digambarkan secara grafik seperti ini. Jadi suatu fungsi yang apapun tidak linear, itu kalau kita ekspansikan, kita linearisasi dengan Dirac-Tiller, itu jadi harus kita sebutkan diekspansikan menurut Dirac-Tiller itu di sekitar X berapa? X0. Jadi garis yang sesungguhnya ini kita dekati dengan. Kalau yang suku-suku kuadratik dan selanjutnya kita ambil. Kan jadi garis lurus. Garis lengkung jadi garis. Ini juga sama. Eksponensial menjadi linear. 1 min theta S. Ya. Oke, berikutnya. Alternatif lain untuk mendekati E pangkat min theta 0 S itu ini. Jadi E pangkat min theta 0 S itu saya ganti 1 dibagi E pangkat theta 0 S. Kalau ini kan langsung, ini diekspansikan, ini enggak. Ini kan sama dengan 1 min E pangkat theta 0 S. Yang diekspansikan yang penyebutnya ini. Jadi pendekatannya E pangkat min theta 0 S itu 1 plus theta S. Jadi kalau di sini minus, di sini plus. Tapi di sini plus. Kalau mau di pembilang, tetap minus. Jadi kalau pembilang 1 min theta 0 S, kalau mau untuk menyebut, berarti plus. Di sininya min, di sini plus. Nah, ini teori seperti ini bisa dipakai untuk mengapproximate pole atau zero, suku-suku pole dan suku zero di dalam transfer function. Jadi bisa timbal balik. Ya. Jadi yang polinom dirubah ke eksponensial atau yang eksponensial dirubah jadi polinom. Jadi bisa timbal balik. Ya. Nah, ini ada contoh. Nah, di sini ada sebagai dasar dari pendekatan teori yang dipakai di sini adalah untuk mendekati ya suatu fungsi transfer yang kompleks itu menjadi fungsi transfer yang lebih simpel ya, dengan prinsip Dirac-Tiller tadi ya. Itu ini menggunakan Spokestat rule. Spokestat rule itu pada tahun 2000 Spokestat itu pada tahun 2002 approximate ya, approximate suatu fungsi transfer yang kompleks itu menjadi fungsi transfer yang lebih simpel. Nah, oleh karena itu dia memberikan rule, ya, memberikan rule, namanya half rule, Spokestat half rule. Nah, jadi pertama kali dia mendekati largest neglected time constant itu sebagai berikut. Largest neglected time constant. Jadi kalau dari time constant yang kalau di penyebutnya itu kita punya banyak akar-akar yang mempunyai pole-nya itu banyak, pole-nya banyak berarti di situ
banyak time constant, itu mau disederhanakan, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja. Jadi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu diabaikan. Tentunya yang diabaikan itu supaya tidak terlalu approximate-nya itu nggak terlalu keliru, salahnya nggak banyak. Tentunya ada rule-nya. Tentunya yang diabaikan itu yang time constant-nya itu yang kecil, yang besar jangan diabaikan. Ya. Di situ ada time constant, ada 5, ada 2, ada 1, ada setengah. Saya membuat supaya polinom penyebutnya itu ada 2 saja. Tidak usah ada 3, ada 4. Jadi ada 2. Nah, sekarang yang suku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya diabaikan. Nah, di sini tidak hanya diabaikan. Kalau cuma diabaikan, kan salahnya besar. Karena di situ ada akar, ada pool, tapi diabaikan. Walaupun time constant-nya itu kecil, lebih kecil daripada yang diabaikan. Tentunya harus ada satu rule, ada satu pendekatan supaya error-nya itu nggak terlalu besar. Nah, ini rule-nya. Jadi dia mendekati largest neglected time constant. Jadi time constant yang diabaikan yang terbesar. Maksudnya di mana? Misalkan saya mempunyai 5 ya. Ada pos 1S tambah 1, atau 2S tambah kali tambah 1, tambah 3S, dan seterusnya. Nah, di situ misalkan ada 10S tambah 1 kali 5S tambah 1, nah, kemudian dikalikan dengan 3S tambah 1, kemudian ada lagi 2S tambah 1, dikalikan S tambah 1, dikalikan setengah S tambah 1, dan seterusnya. Nah, yang diabaikan kan mulai dari berapa? Dari 3S tambah 1, itu yang diabaikan. Yang 10S tambah 1 dan 5S tambah 1 tidak diabaikan. Jadi yang diabaikan mulai 3S tambah 1. Nah, yang dimaksud dengan largest neglected time constant itu yang diabaikan. Yang diabaikan tapi yang mempunyai time constant yang terbesar dari yang diabaikan. Nah, itu disebutkan separuh daripada nilai tadi ditambahkan ke existing time delay. Ya, ditambahkan ke existing time delay. Dan time constant. Jadi oleh karena itu harus dibedakan antara time constant sama time delay. Kalau time delay karena adanya transportation lag theta, ya. Jadi ditambahkan ke theta. Ya. Prinsipnya ini tadi, separuh daripada nilai tadi ditambahkan ke existing time delay. Nah, ini tadi, ini kan ada plus theta 0 x. Nah, ininya itu kalau untuk yang ini kan berarti. Jadi kalau ada, saya balik sekarang. Saya punya 1 plus 3x. Kita dekati dengan ini. Pangkat, ini kan berarti time delay. Jadi separuh daripada ini, kita dekati dengan ini. Jadi kalau ini 3, di sini jadi 3/2. Kalau jadi 3, jadi 3/2. Jadi bukan ini 3, ini 3, bukan ini 3, ini 3. Karena separuhnya lagi kemana? Nah, ini another half is added, ditambahkan ke smallest retained time constant. Nah, smallest retained time constant tadi ada 10, ada 10, ada 5. Smallestnya kan 5. Jadi yang 1,5 dimasukkan ke time delay, 1,5-nya dimasukkan ke 5. Jadi 5 tambah 1,5 jadi 6. Nah, gitu. Nah, kemudian time constant yang lebih kecil dari largest neglected time constant itu didekati sebagai time delay. Nah, jadi yang lebih kecil udah masukkan ke time delay. Jadi bukan hanya dibilang gitu aja, bukan. Jadi yang dari time constant tadi yang
bukan cuma dihilangkan gitu aja, bukan, tapi dihilangkan, tapi ditambahkan kemana. Nah, itu yang dimaksud dengan scope start. Ya. Ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, saya punya seperti ini ya. Ini pull, ini pull, ini pull, ini zero. Nah, ini nggak punya, ini kan nggak punya apa? Nggak punya eksponensial, nggak punya time delay. Ya. Ini nggak punya time delay. Tapi di sini saya disebutkan jabarkan approximate first order plus time delay model. Jadi ini harus dirubah ke bentuk. Di penyebutnya harus ada cuma satu, tidak boleh tiga, harus cuma satu. Terus di pembilangnya harus ada E-nya, ini kan nggak ada E-nya, harus ada E. Nah, nggak boleh ada S-nya, pembilangnya itu nggak boleh ada S, nggak ada, boleh ada zero-nya. Ya. Jadi zero-nya nggak boleh ada, tapi ada yang delay. Nah ini gimana caranya supaya gini yang bentuknya seperti ini itu didekati dengan bentuk ya. Yang pertama gunakan dua metode, yaitu ekspansi deret Taylor langsung atau menggunakan scope start ya. Jadi pertama pakai Taylor series, langsung pakai Taylor series, tidak usah pakai ini, tidak usah pakai separuh-separuh tadi. Kalau Hafu kan pakai separuhnya dipindah ke time delay, separuhnya lagi, itu namanya scope start. Tapi kalau tidak pakai separuh, langsung aja itu menggunakan deret Taylor. Karena scope start ini juga menggunakan deret Taylor. Deret Taylor juga dari pole menjadi time delay. Ya. Itu juga deret Taylor ininya. Basisnya itu adalah deret Taylor. Ya. Cuma kalau scope start ada aturan ini. Dan haknya. Itu beda. Ya. Sekarang yang A. Kan Taylor series ekspansi. Caranya gimana? Caranya gini aja, kalau yang Taylor series. Ini kan 1 minus setengah S akan sama dengan yang pembilang ini E pangkat min 0,1 S. Jadi ini tadi kan dibolak-balik ini ya, saya dibolak-balik. Nah, saya pakai yang ini. Nah, kan saya punya 1 min berapa? 1 min 0,1 S. Berarti tetanya kan, teta nolnya kan 0,1. Ya. Nah ini jadi E pangkat min 0,1 S. Betul ya? 0,1. Jadi 1 min 0,1 S dibagi, dirubah jadi E pangkat min 0,1 S. Jadi yang ini dirubah jadi ini. Jadi bisa dibolak-balik. Yang ini bisa dirubah jadi ini, atau yang ini bisa dirubah jadi ini. Jadi enggak cuma satu arah ya. Jadi ini bisa dirubah. Jadi yang bagian ini saya ganti apa? Ganti E pangkat min 0,1 S. Kemudian berikutnya, ini nggak boleh ada ini. Enggak S, 0,5 S ini nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Yang ada cuma satu. 5 S per satu aja. Tapi ini nggak sekaligus hilangkan, hanya dihilangkan gitu aja, bukan. Nah, yang ini masuk ke, kalau yang partisipasi kan separuh ke time delay, separuh ke time constant, time constant yang smallest time constant yang tidak dihilangkan, ditambahkan ke situ. Nah, tapi tidak usah kalau yang time delay menggunakan regular, langsung ke time delay saja, tidak perlu separuh-separuh ya.
Jadi kalau 3 ini dimasukkan ke time delay, pakai yang rumus apa? Rumusnya yang ini. Nah, ini kan plus. Ini didekati dengan E pangkat min beta 0S. 1 plus beta 0S didekati dengan E pangkat min beta 0. Jadi tidak mau ke sini. Padahal tadi kan sudah ada min 0,1. Ditambahkan min 0,1 plus setengah. Jadi berapa? Min 0,1 plus 3 plus setengah. 3 plus setengah, 3 setengah. 3 setengah dikurangi 0,1, 3,4. Jadi tekannya di sini jadi 3,4. Tonya berapa? 5. Ya. Jadi ini dihilangkan, tapi tidak hanya dihilangkan, tapi diganti dengan time. Jadi poolnya diganti dengan time. Ininya diganti time. Jadi kalau pakai direct dealer, di sini menjadi K I pangkat min 3,4S dibagi 5S tambah 1. Ini ya, min 0,1 min 3,6 ya, kan 3, ini minus, ini juga jadi minus semua ya, ini 3,6 berarti. Nah, ini kan sepertiga S tambah 1 itu berubah menjadi min 3S. Ini jadi E pangkat min 0,1S. Min 0,1S dikalikan E pangkat min 3S dikalikan E pangkat min setengah S. Berarti pangkatnya dijumlah ya. Dari kurang. Jadi 3 plus setengah plus 0,1 jadi 3. Ini kalau direct dealer. Nah sekarang kalau menggunakan Spokestar. Kalau menggunakan Spokestar, ini adalah merupakan 3 ini merupakan jelas neglected time constant. Just neglected time constant. Jadi yang 3 ini diparuh 1,5 dan 1,5. 1,5-nya masuk ke sini. Jadi ini bukan 5, tapi jadi 6,5. Jadi 6,5. Paruhnya 1,5 masuk ke sini. Jadi menjadi 6,5. 1,5-nya lagi masuk sini. Jadi min 0 masuk ke sini. Jadi tadi kan sudah ada min 0,1. Nah, min 1,5, min setengah. Kalau ininya semuanya masuk time delay. Jadi min 1,5, min setengah, jadi min 2. Min 2, min 0,1 berarti min 2,1. Jadi petanya 2,1, tolnya jadi 6,5. Itu kalau pakai Spokestar. Nah, jadi 2,1, ini 6,5. Nah, itu bedanya ya. Menggunakan Spokestar sama menggunakan Spokestar atau menggunakan direct. Ternyata kalau dilihat ketelitiannya, ini kalau actual, ini responnya ya, ini responnya, outputnya. Kalau yang ini actual itu garis putus-putus. Kalau ada pendekatan tadi, kalau pakai Taylor series, nah ini yang ini. Kalau Skokistat yang lebih dekat Skokistat daripada pakai dibandingkan dengan yang actual. Kalau ini tanpa anggapan-anggapan. Ini tanpa anggapan, kalau ini dengan anggapan pendekatan direct dealer. Kalau yang ini dengan pendekatan Skokistat. Dengan Skokistat itu lebih teliti daripada kalau menggunakan direct.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya. Dan nanti problemnya untuk yang salah satunya ini. Jadi soalnya nanti saya berikan suatu fungsi transform yang kompleks tapi ke bentuk first order plus time delay. Atau bisa juga bukan first order tapi second order plus time delay. Jadi bisa first order plus time delay, bisa second order plus time delay. Itu ya. Nah, sekarang berikutnya ini nantinya tidak banyak kita bahas untuk multi variabel proses itu tidak dibahas. Nanti dibahasnya yang multi variabel proses, terutama untuk ini, untuk apa? Untuk pengendaliannya itu dibahasnya di bab 18. Kita sampai chapter 16. Di chapter 18 itu chapter 18 itu untuk multi variabel, multi input, multi output. Nah, jadi ini contoh ini ya. Ini ada tangki dipanaskan, ada pemanasnya adalah steam ya, ada steam. Nah, di sini disturbannya bisa dua, TI sama WI. Kalau yang sebelumnya kan ini dianggap konstan ya, hanya TI saja. Sekarang misalkan disturbannya ada dua, TI sama WI. Kemudian di sini ada dua control valve, yaitu memanipulasi WS dan memanipulasi W0. Ini hanya tidak konstan. Volume H ini tidak konstan, jadi ada terang. Jadi variabel outputnya ada dua. Ada temperatur, level sensor. Ini level sensor, ada temperature sensor. Jadi yang diukur sebagai variabel output ada dua. Temperatur di dalam tangki, karena ini dipanaskan, sama level ada dua. Nanti sama diferensialnya ada dua, neraca energi sama neraca massa. Neraca massa untuk menentukan dinamik dari hanya, neraca energi untuk menentukan dinamik dari temperatur. Ini contoh dari yang paling simpel dari contoh dari yang multi variabel proses, multi input, multi output. Jadi inputnya disturbance ada dua, control valve, manipulated variable ada dua juga, terus control variable ada W0 dan nah di sini merubah W0 itu akan mempengaruhi dua-duanya, mempengaruhi P0 juga mempengaruhi H. Juga demikian steamnya kalau saya rubah mempengaruhi dua-duanya. Oh enggak, kalau WS mempengaruhi T0 aja. Tapi kalau yang ini yang dirubah itu akan mempengaruhi dua-duanya. Temperatur akan berubah, level juga berubah. Yang paling signifikan dia merubah level. Tapi temperatur juga berubah karena rate-nya kan berubah. Berarti dari neraca energi P0-nya akan berubah juga. Di sini ada interaksi. Tapi kalau WS itu hanya mempengaruhi temperatur saja, ya, tidak mempengaruhi WS. Nah, jadi makanya kita punya ini fungsi transfer. Jadi fungsi transfer itu menghubungkan antara ini dengan manipulated variabelnya aja dulu. Dan ada lagi dengan disturbannya, fungsi transfer dengan disturban. Kalau ini fungsi transfer terhadap manipulated variable. Manipulated variabelnya ada dua, kemudian control variabelnya juga harus dua. Jadi 2 sama 2 seimbang. Ya. Ini bentuknya. Bentuknya itu kan bentuk metrik.
transformationnya itu bentuknya akan satu itu antara T0 dengan WS, G12 itu T0 dengan W0, nah, tadi ada pengaruh. Kemudian H dengan WS nggak ada, ini 0 nanti. Jadi G21-nya itu 0. Jadi yang ada cuma 3. Nanti bisa dilihat ada 3 fungsi transfer. G11, G12 sama G20. Nah, ya. Ada lagi untuk pencampuran blending system. Blending system ini juga sama. Ya. Ada beberapa tipe dari multi input dan multi output atau MIMO. Ya. Nanti di bab 18 itu gimana cara menangani MIMO tadi. Salah satu problem yang penting memilih pasangan. WS itu pasangannya yang paling peka itu apa? WS itu mempengaruhi apa yang paling peka antara H sama T0. Jelas WS dengan T0 ya. Jadi pasangan WS berpasangan dengan T0. W0 berpasangan dengan H. Nah, itu namanya pairing. Jadi menentukan pairing itu penting. Jadi pairing itu artinya antara manipulated variable ini pengaruhnya itu yang paling besar kemana? Ke H. Dia mempengaruhi T0 tapi tidak terlalu besar. Dia lebih signifikan pengaruhnya terhadap H dibandingkan terhadap ini. Kalau WS dia hanya mempengaruhi T0 tidak mempengaruhi H. Jadi menentukan pairing itu nanti dipelajari di bab ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, saya rasa terakhir. Ya, ada pertanyaan? Minggu depan, oh ya minggu depan ini ya, hari Kemisnya ya, hari Kemisnya minggu depan quiz ya, quiz 2 ya. Ya, jadi bahannya itu mulai dari bab 1 sampai semua, sampai bab 6 ya. Jadi mulai bab 1 sampai bab 6. Baik, Prof. Ya, di hari Kamis ya. Izin bertanya, Prof. Ali, hari Kamis itu kuisnya online atau offline, Prof? Oh ya, offline atau online ya. Saya lebih suka offline mestinya ya. Kalau bisa enggak minggu depan itu offline kalau hari Kamis? Oh, bisa ya. Oh iya. Oh ya, minggu depan itu nanti saya lihat ya. Ya offline aja. Offline tapi masih ini ya, bisa buka buku ya. Jadi open book. Offline, tapi not offline. Ya. Ya, jadi minggu depan offline. Oke, ya, saya akhiri ya sampai di sini. Ya, stop. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Jadi sampai bab 6 ya. Ya, sampai di sini saya akhiri ya.